Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan praktikum pemrograman 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait pengenalan bahasa pemrograman C++. Kita akan mendiskusikan beberapa topik terkait yang pertama, pengenalan bahasa pemrograman C++, kedua terkait tipe data dasar, selanjutnya kita akan membahas terkait beberapa operator. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan bagaimana menggunakan input dan output pada C++. Dan yang terakhir, saya akan menunjukkan bagaimana menyelesaikan suatu kasus menggunakan bahasa pemrograman C++. Marilah kita awali dengan pengenalan singkat terkait bahasa pemrograman C++. Bahasa pemrograman C++ merupakan pengembangan dari bahasa C. Istilah C++ sering juga disebut dengan C with classes karena bahasa pemrograman C++ ini telah mendukung pemrograman berorientasi objek seperti bahasa pemrograman Java. Perlu diketahui bahwa semua library yang ada pada bahasa pemrograman C juga sudah masuk dalam bahasa pemrograman C++. Terdapat beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, compiler. Compiler merupakan perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengubah suatu kode program atau source code menjadi bahasa mesin atau binary file agar dapat dieksekusi oleh komputer. Program akan berhasil dikompil jika program tersebut tidak mengandung kesalahan secara kaidah sama sekali atau tidak ada syntax error. Contoh compiler C atau C++ yang populer adalah MinGW atau Minimalist GNU for Windows dan GCC atau GNU Compiler Collection. Biasanya compiler ini telah dikemas atau dibundle bersama dengan software IDE. Software IDE atau Integrated Development Environment merupakan integrated worksheet dengan salah satu fasilitasnya termasuk compiler untuk pembuatan dan pengembangan suatu program. Software IDE C++ yang cukup populer dan bersifat open source atau tidak berbayar, di antaranya adalah Codeblock, Dev C++, dan Sublime. Bahasa pemrograman C++ merupakan bahasa pemrograman yang bersifat case sensitive. Artinya, bahasa pemrograman ini membedakan huruf besar dan huruf kecil. Misalnya jika kita menuliskan printf dan printf dengan uppercase, maka bahasa C++ akan menganggap kedua tulisan ini termasuk berbeda maknanya. Dalam praktikum bahasa pemrograman C++ kali ini, kita akan menggunakan Dev C++ yang merupakan software IDE sekaligus compiler yang bersifat open source. Adapun ada beberapa bagian yang mendukung dalam pembuatan suatu program yang dibuat dengan bahasa pemrograman C++. Antara lain yang pertama adalah komentar. Komentar merupakan bagian kode program yang tidak dieksekusi oleh compiler. Komentar dianggap penting untuk memperjelas program agar lebih mudah dimengerti dan memberikan informasi-informasi dari bagian-bagian tertentu kode program yang telah dibuat. Yang kedua adalah identifier. Identifier merupakan nama yang diberikan oleh programmer atau orang yang membuat program. Penamaan suatu identifier dapat digunakan pada nama program, nama fungsi, atau objek-objek lain yang terlibat dalam bahasa pemrograman, seperti nama variabel, nama konstansa, yang nanti akan kita bahas secara lebih detail. Yang ketiga adalah keyword atau kata kunci. Keyword merupakan kata-kata tertentu yang mengandung arti khusus yang terdapat dalam bahasa pemrograman. Dalam bahasa pemrograman C++, yang termasuk dalam keyword misalnya class, delete, friend, inline, new, operator, private, protected, public, template, this, virtual, dan lain sebagainya. Kata-kata yang dianggap sebagai keyword menurut standar suatu bahasa pemrograman tidak boleh dipakai sebagai nama identifier. Selanjutnya terkait dengan library function.
Library function merupakan pustaka atau library yang berisi fungsi-fungsi yang telah disediakan oleh bahasa C++ dalam file header atau file library. Misalnya salah satu fungsi library yaitu cout disimpan pada file header IOStream dan digunakan untuk mencetak atau menampilkan tampilan ke layar monitor. Fungsi-fungsi bawaan dari header lain dapat digunakan asalkan kita mencantumkan header di bagian awal code yang telah kita buat. Berikut ini merupakan contoh struktur program C++. Dapat dilihat pada program ini, baris pertama merupakan komentar yang diawali dengan dua buah tanda miring atau diapit dengan tanda garis miring, bintang, bintang garis miring seperti pada baris ke-6. Baris komentar ini tidak berpengaruh terhadap program yang telah kita buat. Dalam kasus ini, baris komentar digunakan untuk mendeskripsikan suatu program atau bagian-bagian kode yang dibuat. Selanjutnya, baris kedua yaitu include IOStream diawali dengan tanda pagar atau hashtag. Baris ini merupakan baris preprocessor. Dalam kasus ini, include IOStream menyatakan file header atau library standar C++ yaitu IOStream. Fungsi-fungsi yang sering dipakai oleh pemrograman awal dari library IOStream diantaranya adalah cin, cout, system post yang nanti akan dibahas lebih detail. Kemudian baris ketiga using namespace std. Baris ini memberitahukan kepada compiler bahwa program yang sedang ditulis menggunakan standar library C++. Terkadang dengan menuliskan using namespace std, maka programmer tidak perlu lagi menuliskan .h pada library standar C++ yang dicantumkan. Kemudian baris keempat, integer main. Baris ini merupakan fungsi main yang merupakan inti dari program yang telah kita buat. Baris ini terdiri dari serangkaian source code yang diawali dengan tanda kurung kurawal buka dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal tutup. Tanda kurung kurawal ini menunjukkan di mana fungsi main berawal dan berakhir atau disebut juga dengan blok kode. Kemudian pada baris kelima, cout hello world, baris ini merupakan statement C++. Suatu statement adalah ekspresi sederhana yang dapat menghasilkan beberapa efek. Perintah cout ini merepresentasikan standar output dalam C++. Cout ini dideklarasikan pada file standar IOStream dalam namespace std. Jadi baris kelima ini berfungsi untuk menampilkan kalimat hello world. Perhatikan bahwa statement diakhiri dengan karakter titik koma. Karakter ini digunakan untuk menandai akhir dari statement dan wajib disertakan pada akhir semua statement dalam pemrograman C++. Pada baris ketujuh terdapat return 0. Instruksi return ini menyebabkan fungsi main berakhir dan mengembalikan kode yang mengikuti instruksi tersebut. Dalam kasus ini yang dikembalikan adalah nilai 0. Hal ini merupakan cara yang paling sering digunakan untuk mengakhiri program tanpa memerlukan feedback apapun. Sebelum membahas lebih lanjut terkait pembuatan program, kita harus lebih dahulu mengetahui terkait tipe data dasar yang biasa digunakan dalam C++. Tipe data merupakan jenis data berdasarkan isi dan sifatnya. Misalnya kita analogikan dengan contoh kasus sehari-hari yaitu galon air. Galon air khusus dibuat untuk menampung jenis benda tertentu, yaitu benda yang berjenis cairan, misalnya saja air. Adapun jenis-jenis tipe data pada bahasa pemrograman C++ antara lain yang pertama adalah integer. Integer merupakan tipe bilangan bulat dan di C++ biasa juga disebut dengan integer.
Kemudian terdapat beberapa tipe lain seperti short dan long. Yang membedakan antara integer short dan long adalah jangkauan dari bilangannya. Kemudian yang kedua adalah tipe data real. Tipe data real ini menyatakan bilangan yang membutuhkan ketelitian dengan adanya nilai di belakang koma. Pada C++ kita bisa menggunakan double, single, atau float. Kemudian tipe data yang ketiga adalah char. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan sebuah karakter. Selanjutnya, tipe data string. String merupakan tipe data yang berisi kumpulan karakter, jadi bisa memuat satu atau lebih karakter yang berada di dalam dua buah tanda petik 2. Kemudian yang terakhir adalah boolean. Tipe data ini digunakan untuk menyatakan pernyataan benar atau true, atau pernyataan salah atau false. Berikut ini merupakan jangkauan tipe data dasar. Dapat lihat di sini terdapat beberapa tipe data yang berbeda-beda, baik dari nilai jangkauan, kemudian jumlah digit presesinya. Kita bisa memilih tipe data dasar berdasarkan jangkauan atau range kebutuhan nilai yang akan kita simpan. Selanjutnya, variabel. Variabel merupakan tempat untuk menyimpan data dengan tipe tertentu yang isinya bisa diubah-ubah sesuai dengan tipenya. Variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu agar program dapat mengalokasikan memori untuk menampung data yang spesifik dan memprosesnya dalam program, sehingga kita dapat mendapatkan output yang sesuai. Bahasa C++ telah mendukung deklarasi variabel sekaligus inisialisasi. Inisialisasi merupakan assignment, yaitu proses untuk memasukkan nilai ke dalam variabel dengan bantuan operator sama dengan. Berikut ini contoh penggunaan variabel. Dari contoh ini dapat dilihat proses assignment-nya adalah memasukkan data string ke dalam setiap larik variabel tabel mark mulai dari indeks ke-0 hingga indeks ke-4. Kemudian yang kedua terkait dengan konstanta. Konstanta mirip dengan variabel. Yang membedakannya adalah konstanta merupakan variabel yang ditentukan nilai standarnya atau nilai defaultnya dari awal, dan biasanya nilai ini tetap dan tidak dapat diubah-ubah lagi. Konstanta ini dapat berupa nilai integer, float, karakter, dan string. Konstanta dapat dideklarasikan menggunakan dua cara, yaitu menggunakan hashtag define ataupun menggunakan keyword const. Deklarasi konstanta dengan menggunakan define lebih mudah dilakukan karena hanya perlu menyertakan hashtag define sebagai preprocessor directive. Dan simbolnya ini diletakkan bersama-sama dengan penyertaan header include iostream. Format penulisannya dapat dilihat seperti ini. Jadi untuk menuliskan konstanta, kita menggunakan hashtag define, kemudian nama konstanta, kemudian nilai dari konstanta tersebut. Perlu dicatat bahwa deklarasi menggunakan define ini tidak memerlukan adanya tanda sama dengan untuk inisialisasi nilai ke dalam suatu variabel, dan juga tidak diakhiri dengan tanda titik koma atau semikolon. Sedangkan apabila kita menggunakan keyword const, pendeklarasian konstanta ini mirip dengan deklarasi variabel biasa, tetapi ditambah dengan kata depan const dan langsung diinisialisasi. Pada contoh terakhir, deklarasi dari konstanta zip tidak menggunakan tipe data. Apabila kita tidak mencantumkan tipe data, maka compiler akan secara otomatis memasukkannya ke dalam tipe data integer. Berikut ini merupakan contoh penggunaan tipe data dasar pada program penjumlahan dua buah bilangan bulat.
Dapat dilihat pada cuplikan kode ini bahwa program diawali dengan header include iostream, kemudian using namespace std, selanjutnya akan masuk ke fungsi main yaitu integer main. Kemudian langkah pertama yang dilakukan adalah deklarasi variabel. Variabel-variabel yang digunakan untuk proses penjumlahan dua buah bilangan yaitu A dan B. Kemudian karena dua bilangan yang diproses ini merupakan bilangan bulat, maka tipe data yang digunakan pada variabel A dan B adalah integer. Pada deklarasi kita juga perlu mendeklarasikan variabel hasil untuk menyimpan hasil dari penjumlahan. Kemudian langkah kedua adalah inisialisasi. Inisialisasi ini dilakukan dengan memberikan nilai awal pada kedua variabel A dan B yang akan digunakan. Di sini nilai A diisi dengan 5 dan nilai B diisi dengan 2. Kemudian langkah ketiga yaitu proses. Pada langkah ini proses menjumlahkan dua buah bilangan dengan rumus hasil sama dengan A plus B. Langkah yang terakhir yaitu finalisasi. Finalisasi ini merupakan tahapan untuk mengakhiri program, meliputi tampilan hasil ke output device atau layar, dan return 0. Return 0 ini digunakan untuk mengakhiri dan mengembalikan nilai. Karena program kita menggunakan integer main pada fungsi mainnya, maka perlu adanya nilai pengembalian. Untuk itu kita gunakan return 0 agar dapat memberhentikan program yang telah kita buat. Oke, kita telah mengetahui apa saja tipe data dasar, variabel, dan konstanta. Tetapi untuk memproses suatu program yang lebih rumit, terkadang kita membutuhkan suatu simbol atau tanda untuk diberlakukan ke variabel-variabel kita. Simbol atau tanda ini disebut dengan operator. Operator merupakan simbol atau tanda yang apabila diletakkan pada dua buah operan dapat menghasilkan suatu hasil. Terdapat beberapa jenis operator, di antaranya yang pertama adalah operator aritmatika. Operator aritmatika ini dapat digunakan untuk proses penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa pembagian atau modulo, dan negasi. Untuk operator persen digunakan untuk mendapatkan sisa modulo atau mencari sisa pembagian antara dua buah bilangan. Misal 9 modulo 2 maka hasilnya akan 1, 9 modulo 3 maka hasilnya akan 0. Kemudian operator minus dapat juga digunakan sebagai operator negasi. Dan operator ini disebut dengan unary operator karena hanya membutuhkan satu buah operan saja. Kemudian selanjutnya operator relasi. Operator relasi ini digunakan untuk menyatakan hubungan dua buah operan. Misal dalam contoh di tabel ini, operator dapat digunakan untuk mendeskripsikan apakah A sama dengan B, kemudian apakah A tidak sama dengan B, apakah A lebih besar dari B, apakah A lebih kecil dari B, apakah A lebih dari atau sama dengan B, dan seterusnya. Selanjutnya operator increment dan decrement. Operator ini digunakan untuk melakukan penambahan atau pengurangan secara bertahap. Operator increment dinyatakan dengan plus dan decrement dinyatakan dengan minus. Apabila kita menggunakan operator increment plus maka kita akan menambahkan A dengan bilangan 1. Kemudian apabila kita menggunakan B minus maka kita akan mengurangi nilai B dengan nilai 1. Operator selanjutnya adalah operator bitwise. Operator ini digunakan untuk beberapa hal, diantaranya left shift, right shift, kemudian bitwise AND, bitwise OR, bitwise XOR, dan bitwise NOT. Selanjutnya terdapat operator logika.
Operator logika ini sering dipakai dalam kondisi percabangan atau kondisi perulangan. Contoh operator yang dapat digunakan adalah operator NN, ini untuk logika N, kemudian logika OR, dan juga kita bisa menggunakan tanda seru untuk logika NOT. Berikut ini merupakan contoh penggunaan operator logika pada suatu kondisi percabangan dan perulangan. Baris pertama merupakan contoh penggunaan operator logika pada kondisi percabangan, dan baris kedua merupakan contoh penggunaan operator logika pada kondisi perulangan. Perlu diketahui bahwa operator assignment tidak boleh digunakan pada kondisi percabangan ataupun perulangan. Di sini contohnya, pada baris pertama, apabila kita menggunakan operator assignment untuk menyatakan if, ini adalah salah yang tepat. Sedangkan apabila kita menggunakan operator logika untuk kondisi percabangan, di sini penulisannya benar. Jadi, apabila kita mau menggunakan kondisi percabangan, kita dapat menggunakan operator logika. Kemudian, selanjutnya terkait dengan operator kondisi. Operator kondisi ini ditandai dengan notasi tanda tanya dan digunakan untuk memperoleh nilai dari dua kemungkinan yang ada. Nah, ini contohnya, ada ungkapan 1, tanda tanya, ungkapan 2, kemudian titik 2, ungkapan 3. Apabila nilai ungkapan 1 benar, maka nilainya akan sama dengan ungkapan 2, yaitu yang bernilai true. Kemudian apabila nilai ungkapan 1 ini salah, maka nilainya akan sama dengan ungkapan 3. Oke, selanjutnya saya akan membahas bagaimana langkah-langkah mengimplementasikan program dengan menggunakan masukan input tertentu dan kemudian menampilkan output dari hasil yang diharapkan pada contoh kasus tertentu. Operasi pada input dilakukan untuk membaca data atau nilai yang akan diproses. Nilai dari suatu variabel dapat ditentukan di dalam program atau dimasukkan oleh user dari keyboard dengan menggunakan fungsi yang telah ada pada library bahasa pemrograman C++. Kemudian berbeda dengan operasi pada input, operasi pada output dilakukan untuk mengirimkan atau menampilkan data atau nilai ke output device tertentu, misalnya printer atau layar monitor. Contoh dari operasi output yaitu menampilkan kalimat ke layar, kemudian menampilkan nilai dari suatu variabel, menampilkan hasil suatu perhitungan atau solusi ke monitor dengan menggunakan library yang ada pada bahasa pemrograman C++ yaitu cout. Dalam library IOStream C++, standar operasi input dan output untuk pemrograman menggunakan dua data stream, yaitu cin untuk input dan cout untuk output. Selanjutnya, saya akan menunjukkan contoh operasi input. Standar input atau cin menggunakan operator overloaded extraction pada cin stream. Contoh penggunaan cin dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi cin kemudian overloaded extraction operator, kemudian diikuti dengan nama variabelnya. Contoh ini menunggu input dari cin yaitu keyboard untuk disimpan di variabel umur. Perintah cin ini akan memproses input dari keyboard sekali saja dan tombol enter harus ditekan. Cin juga dapat digunakan untuk lebih dari satu input dengan perintah seperti berikut. Cin kemudian overloaded extraction, kemudian A, kemudian overloaded extraction B. Perintah ini ekuivalen dengan perintah pada gambar selanjutnya, yaitu cin, kemudian overloaded extraction A, kemudian cin, overloaded extraction B. Nah, dalam hal ini, data yang diinput harus dua, yaitu satu untuk variabel A dan yang satunya untuk variabel B. Kemudian untuk memasukkan datanya ini dapat dipisahkan dengan spasi
Tab atau Enter. Selanjutnya terkait contoh operasi pada output. Standard output atau cout menggunakan operator overloaded extraction yang dikenal sebagai insertion operation. Berikut contohnya untuk mencetak kalimat keluaran. Pada baris pertama akan mencetak kalimat keluaran, kemudian baris kedua akan mencetak angka 120, kemudian pada baris ketiga akan mencetak isi variabel X pada layar. Perlu diingat bahwa untuk mencetak data dalam bentuk string, maka harus diapit dengan tanda kutip ganda sehingga dapat membedakannya dengan variabel. Nah, seperti contoh berikut, yang pertama akan mencetak kalimat keluaran yaitu hello pada layar, sedangkan yang kedua akan mencetak isi dari variabel hello. Operator insertion ini juga dapat digunakan lebih dari satu kali dalam suatu kalimat yang sama seperti cin tadi. Nah, manfaat dari pengulangan penggunaan operator insertion ini adalah untuk menampilkan kombinasi dari satu variabel dan konstanta atau lebih. Misalnya pada contoh berikut, hello umurku, kemudian mencetak variabel umur, kemudian cetak string tahun dan aku angkatan, kemudian mencetak variabel angkatan. Misal pada contoh berikut, variabel umur diisi dengan angka 18 dan variabel angkatan diisi dengan 2012, maka output yang ditampilkan akan seperti ini. Hello, umurku 18 tahun dan aku angkatan 2012. Selanjutnya untuk membuat karakter bulan atau enter, kita dapat menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan \n atau nr. Berikut ini merupakan contoh implementasi dari operasi input-output, yaitu program yang digunakan untuk menerima input dari mahasiswa yang berupa name, nama, umur, alamat, dan nilai name, kemudian menampilkan data diri tersebut ke layar monitor. Berikut merupakan contoh source code-nya. Jadi program diawali dengan include iostream, kemudian using namespace std, kemudian masuk ke fungsi main. Langkah pertama adalah mendeklarasikan variabel-variabel yang dipakai beserta tipe datanya. Variabel-variabel yang digunakan untuk proses ini adalah variabel name, nama, dan alamat, yang masing-masing variabel ini bertipe data char, yang membedakannya adalah ukuran dari tiap variabel ini. Kemudian variabel umur bertipe integer, kemudian variabel name bertipe float karena terdiri dari angka yang memerlukan ketelitian di belakang koma. Selanjutnya langkah kedua adalah inisialisasi. Karena program ini menerima input langsung dari user, maka kita tidak perlu memberikan inisialisasi awal. Inisialisasi nilainya dapat didapatkan dari input user. Kemudian langkah selanjutnya adalah proses. Pada langkah ini akan membaca masukan input dari user dengan menggunakan fungsi cin dan menampilkan hasilnya ke layar dengan menggunakan fungsi cout. Kemudian langkah yang terakhir yaitu finalisasi akan menghentikan fungsi main yaitu dengan statement return 0. Kemudian apabila kita mengkompil source code sebelumnya, maka kita akan mendapatkan tampilan hasil seperti berikut ini. Jadi kita memasukkan nama, kemudian nanti akan keluar outputnya. Oke, cukup sekian untuk pembahasan terkait pengenalan bahasa pemrograman C++. Selanjutnya saya akan mendemokan tutorial bagaimana membuat program dengan bahasa C++ menggunakan suatu software untuk contoh kasus tertentu. Oke, selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana membuat suatu program menggunakan software Dev C++. Nah, yang pertama kita harus terlebih dahulu membuat file baru dengan file, kemudian new, kemudian source file, atau bisa juga dengan Ctrl+N. Oke, kemudian kita ketikkan include
iostream, kemudian using namespace std, kemudian kita masuk ke main functionnya. Nah, langkah yang pertama kita harus deklarasi terlebih dahulu. Declaration, kita deklarasikan variabel yang akan kita gunakan untuk menjumlahkan dua buah bilangan berdasarkan input tertentu. Berarti kita melakukan integer AB dan integer hasil. Kemudian yang kedua yaitu inisialisasi. Inisialisasi ini kita dapatkan dari user yang menginputkan bilangan ke dalam program. Jadi masukkan nilai bilangan A, kemudian in A, kemudian masukkan nilai bilangan B. Kemudian in B. Oke, selanjutnya di tahap yang ketiga yaitu proses. Di sini proses penjumlahan berarti hasil sama dengan A plus B. Kemudian yang terakhir adalah finalisasi. Finalisasi ini akan menampilkan hasil dari perhitungan. Jadi hasil penjumlahan bilangan A dan B, kemudian adalah hasil. Oke, dan diakhiri dengan return 0. Nah, sebelum kita jalankan, kita save dulu misal penjumlahan.cpp, kemudian kita jalankan dengan mengklik compile and run, atau kita bisa dengan menekan F11 di keyboard. Jadi hasil tampilannya akan seperti ini. Masukkan nilai bilangan A, misal 10, kemudian bilangan B. Nah, kemudian akan keluar output hasil penjumlahan bilangan 10 dan 7 adalah 17. Oke, ini cara bagaimana membuat program penjumlahan dengan menggunakan input dari user, dan kita menggunakan Dev C++ untuk softwarenya. Oke, sekian untuk video pembahasan terkait pengenalan bahasa pemrograman C++. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you!